Masusi karabam nih. Masa sia? Melo sia? Oh, melo. Ya. Ni hao ma? How are you? We Gates? Come stai oggi? Ah, no ancora. Non sposto. Takumande? Oh, udah sama te tanggap ya. May han. May iya. May goa. May fuma. Tidak ada respon. Ya. Ini Pentakosta. Ya. Apalagi kalau saya langsung mengajak. Ya. May mau kuman. Pasti ada kawan nuain. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja yang berasal dari mana-mana. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Kalau Nusantara ini dari Sabang sampai rupanya sampai Sorong. Karena Garuda hanya sampai di Sorong. Dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote. Ini gambaran bahwa gereja begitu kaya. Siapa yang memperkaya gereja ini? Melahirkannya secara baru? Roh Kudus. Maka hari ini saya mengajak kita merenungkan bahwa gereja direvitalisasi dan direformasi oleh Roh Kudus. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi, ada macam-macam bahasa, tetapi semua mengungkapkan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Tadi saya cuma menirukan, ya, rupa-rupa bahasa itu ada di muka bumi ini. Tetapi semua merasakan perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah untuk setiap suku dan bangsa. Itulah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dengan membangkitkan putranya Yesus Kristus. Masih menyala lilin Paskah di sana. Terangnya bersinar untuk kita semua. Mulai dari Yerusalem ketika para rasul dan semua orang yang berkumpul menerima karunia Roh Kudus. Sebelumnya mereka ketakutan, bahkan menyembunyikan diri dengan masuk rumah. Pintu dikunci, nekereki. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka menjadi orang yang berani. Tidak ada lagi rasa takut, karena bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Roh Allah. Untuk bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit mulia menjadi Kristus dan Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ada saat ini yang merasa down, drop, bahkan merasa kehidupan ini sampai titik nadir. Kemarin saya menonton podcast dari seorang gubernur baru. Rupanya di Indonesia ini hanya ada 2 gubernur perempuan. Salah satunya dari Maluku Utara, namanya Ibu Shirley, ya, istri dari almarhum Bapak Benny Laus. Itu bersaksi. Dia melihat segala sesuatu Tuhan sudah berikan untuk suaminya. Siap untuk bertarung pada saat pilkada. Semua sudah ada. Bahkan hasil polling pun, hasil survei 40% kemenangan ada di tangannya. Tetapi begitu ada musibah, suaminya meninggal, kemudian jenazahnya dia hanya dibungkus dengan, ya istilahkan seperti rapper yang karung begitu ya, lalu dinaikkan ke helikopter dan dia harus duduk di samping jenazah suaminya. Dia mengatakan semuanya nol. Apa yang dimiliki, apa yang selama ini dibanggakan, itu tidak ada artinya lagi. Sampai titik terendah.
Maka dia mengatakan, pada saat itulah saya merasakan apa yang diperjuangkan, apa yang dikumpul semua tidak ada nilainya lagi. Tetapi momen itulah juga yang mengajarkan dia untuk sampai pada permenungan, meskipun ada pergumulan batin untuk menolak peristiwa itu. Suami yang dibanggakan, yang sebentar lagi jadi gubernur, sudah tak berdaya, mengembuskan nafas terakhir, bahkan dengan situasi, dengan kejadian yang tragis. Kemudian setelah pemakaman suami, dia masih bergumul, dan dia mengatakan, saya sebetulnya sulit menerima, masih ada dendam, marah, dan seterusnya. Tetapi rupanya ketika dia berdoa malam hari itu, dia menyerahkan semuanya. Dia tidak berjuang untuk menghilangkan dendam, marah, tetapi dia yakin itulah Tuhan mengambil melalui rohnya semua rasa marah, benci, dendam, dan akhirnya dia bangkit dan berani mengambil keputusan untuk maju, meneruskan visi sang suami. Saya mendengar dari teman saya pastor di Ambon, ya, Ibu Sherry dulu itu adalah misdinar, ya, seorang Katolik, tapi kemudian karena perkawinan, tapi tetap menjadi orang pengikut Kristus. Dia bisa bangkit, dan dia yakini itu di luar kemampuannya untuk menjelaskan mengapa dia tidak ada lagi rasa dendam, benci, tapi melihat masa depan tanpa mengabaikan masa lalu, tapi tidak tersandra oleh masa lalu. Dan inilah Pentakosta yang sesungguhnya. Ketika hati kita dibaharui oleh Tuhan, yang selama ini mungkin Katolik, KTP-nya saja, judulnya di Katolik, tapi setelah Pentakosta semoga dibaharui, sehingga menata hidup dengan arah yang benar. Roh kebenaran, Roh Kudus ini menuntun kita menemukan kehendak Tuhan, bahkan di tengah pergumulan yang sulit, seperti yang dialami oleh Bu Shirley sampai titik nadir kehidupannya. Tapi justru pada titik itu ia menemukan makna karena datang kepada Sang Pencipta. Dan kita yakin Roh Kuduslah Roh Pencipta. Sejak awal dunia, Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Tuhan bersabda, jadilah. Dan bumi diciptakan sampai puncaknya manusia, kita semua dibaharui hidup. Dunia ini juga demikian. Ketika kita dibaptis, kita lahir kembali, kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita, tadi disebut oleh Santo Paulus, sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita menyadari rahmat baptis yang kita terima, kita menerima Roh Kudus yang terus-menerus membangkitkan kembali, merevitalisasi hidup kita, iman kita, dan visi hidup kita sebagai orang Kristen. Kita tidak tersandra oleh masa lalu yang menakutkan, oleh peristiwa yang traumatik. Ya. Mungkin ada yang menjadi pengusaha bangkrut, ya. Ada yang punya cita-cita tapi ditipu, ya. Ada yang sudah studi, skripsinya masih terhalang, entah macam-macam hal. Jangan pernah menyerah kalau kita mengandalkan karya Roh dan membuka diri untuk terus dibaharui oleh Roh Kudus. Maka ada pepatah klasik yang hidup dalam gereja Katolik. Bunyinya, Ecclesia semper reformanda est. Gereja terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Maka kalau kita terus membiarkan diri dibaharui oleh Roh Kudus, hidup kita akan segar. Dan kita berani, bukan berani karena kita rewa, tapi karena kita mempunyai keyakinan Tuhan menuntun kita, Tuhan menguatkan kita untuk memberi kesaksian hidup Kristiani di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Maka kalau kita keluar, bukan hanya dalam gereja kita buat tanda salib besar-besar, keluar dari pagar gereja makin kecil. Begitu masuk warung makan, lebih kecil lagi. Lama-lama, Tuhan tahu, diskon. Ini baru buat tanda salib, belum buat yang lain-lain. Sebagai orang Katolik, maka Roh Kudus hari ini kita yakini akan membaharui. Kalau kita mau terbuka,
hidup kita akan dibaharui dan direformasi, terus-menerus dibentuk kembali, reformula, sehingga kita berani mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya dengan status, ya, baik di status medsos kita, di wall kita, di profile kita, tapi lebih-lebih dalam kenyataan konkret sehari-hari kita berani memberi kesaksian bahwa kita sungguh menuruti perintahnya, mengasihi Tuhan bukan hanya mengetahui ajarannya, tapi mematuhi, melaksanakannya sehari-hari. Dan Tuhan Yesus menjanjikan mengutus penolong yang terus-menerus menyertai kita, sehingga kita lahir sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru yang diciptakan kembali oleh Allah sendiri melalui Roh-Nya, sehingga kita sanggup menjadi pemberi kesaksian tentang keselamatan yang kita terima dalam Yesus Sang Juru Selamat. Dia memenuhi janjinya mengutus Roh Kudus, sehingga kita tadi berseru, utuslah Roh-Mu ya. Coba nyanyikan bersama-sama. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadikan seluruh muka. Semoga ini terus menjadi referen dalam kehidupan kita, khususnya saat kita mengalami kesulitan, ada tantangan, ada bahkan bahaya. Kita dibaharui oleh Roh Tuhan sehingga kita bisa bangkit, get up, dan melihat ke masa depan. Ada begitu banyak saudara-saudari yang mungkin berbeda bahasa, beda suku, beda gaya, beda prinsip, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, saling mendukung, membangun gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian.